Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dari segenap seluruh pengurus Muslimat NU, yang saya hormati dari segenap seluruh organisasi-organisasi, pemimpin-pemimpin organisasi wanita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus, dan begitu juga seluruh hadirin yang saat ini ikut hadir bersama kita dalam menghadiri acara ini dengan virtual secara online, yang tidak sempat bagi mereka untuk duduk bersama dalam acara yang penuh dengan berkah ini. Sebelum ingin saya mulai daripada acara ini, ada satu ingin saya sampaikan daripada sebuah faedah, sebuah hikmah di balik pembacaan salawat nariyah. Tadi tidak mau saya sebutkan, tapi berhubung ketika dalam barnamij ini ada pembacaan salawat nariyah, yang mana Masya Allah Tabarakallah, Muslimat NU, orang-orang NU selalu senantiasa tidak lepas untuk membacakan ini, yang dimana dijelaskan dari guru kami. Beliau menyampaikan, barang siapa yang punya hajah atau dalam keadaan genting darurat, baik itu berhubungan dengan dunia atau akhirat, kemudian dia ingin terlepaskan dari permasalahan tersebut, maka bacalah selawat nariyah sebanyak 4.444. Kalau enggak sempat kita baca sama-sama, baca sendiri panjang sekali, maka bisa kita panggil teman-teman kita, ajak sahabat-sahabat kita, minta mereka baca bersama dalam satu majlis 4.444 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hajah tersebut, permasalahan tersebut dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan, akan Allah Subhanahu wa taala lancarkan, mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ijazahkan daripada salawat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita semua dalam berzikir kepada Allah, yang telah mengumpulkan kita semua dalam berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sejak tadi juga kita terus tidak lepas untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini semua dalam pengamalan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di dalam hadis beliau, lan ta'jizu fid du'a fa innahu lan yahlika ahadun ma'ad du'a. Janganlah sekali-kali kalian merasa lemah dan tinggalkan doa, maka niscaya tidak akan pernah binasa, tidak akan pernah rugi orang-orang yang selalu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita ragukan lagi, berkumpulnya kita saat ini bagian daripada pengamalan dari Al-Quranil Karim, pengamalan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal lagi yang membuat saya begitu gembira, acara ini yang mana dengan tema, sebuah tema untuk menjalin daripada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah wataniyah, yang mana terkadang kita terlupa akan daripada hal-hal yang seperti ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabiy al-bashir an-nadhir, yang mana beliau memberikan kita berita gembira dan juga memberikan kita kabar tentang ancaman bagaimana yang akan terjadi di akhir zaman. Nabi Muhammad yang sudah 1400 lebih tahun yang lalu, beliau telah mengisyaratkan bagaimana nanti kalian di akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati alaikumuz zaman aqwamun yaqra'una al-Quran hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih. Nabi Muhammad katakan, nanti akan datang kepada kalian suatu masa
Suatu zaman yang mana orang-orang membaca Al-Quranil Karim dengan bacaan yang bagus, sehingga ru'yat bahjatuhu alaih. Ia nampak indah dengan Al-Quran, mungkin bahkan menghafal Al-Quranil Karim. Akan tetapi Nabi lanjutkan di dalam hadis beliau, Nabi Muhammad katakan, فَإِذَا انْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَ عَلَيْهِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. Kemudian Nabi Muhammad katakan, dikelilingi dia dengan Al-Quran. Akan tetapi bagaimana keadaan orang tersebut? Di dalam kebalikan, tidak dia sadari Al-Quranil Karim, tidak dia sebenarnya, hakikatnya tidak dia ikuti. Zahirnya aja dia baca, zahirnya dia khusyuk dengan Al-Quran, zahirnya kalau kita dengar bacaannya enak sekali. Akan tetapi hatinya asyad minal hadid, lebih keras daripada besi. Dengan alamat terakhir Nabi Muhammad katakan, rama jarahu bisayf. Ia terkadang mengejar tetangganya dengan parang, dengan pisau. Warahma jarahu bisyirki. Kemudian Nabi katakan, kemudian orang-orang itu tadi akan melempar, menuduh tetangganya dengan kemusyrikan, dengan kesyirikan. Sahabat nanya, idzan aina aula bisyirki ya Rasulullah? Kalau begitu ya Rasulullah, sebenarnya yang mana yang syirik? Yang baca Al-Quran, yang bagus bacaannya Al-Quran, atau yang tadi yang dituduh bahwa ia telah melakukan syirik? Nabi Muhammad katakan, balir rami. Yang syirik sebenarnya adalah yang menuduh, yang salah adalah yang menuduh, yang keliru adalah orang yang menuduh. Maka alhamdulillah, saat ini bagian daripada Nahdlatul Ulama, bagian juga daripada Muslimat NU yang selalu senantiasa mengajak daripada bangsa kita, mengajak dari masyarakat-masyarakat kita untuk perhatian terhadap ukhuwah Islamiyah, terhadap talian persaudaraan kita sesama Islam. Jangan pernah anggap hal ini cerok, jangan pernah kita menganggap hal ini bagian daripada fitnah. Enggak ada pada zaman ini. Ini adalah sesuatu yang terlalu berlebihan. Terkadang banyak orang yang mengatakan hal yang seperti itu. Saya kadang kalau mendengar yang mengatakan seperti itu sedih. Tidakkah kita dengar bagaimana Nabi Muhammad yang jelas mengatakan di dalam hadis tadi? Dan bukankah saat ini banyak daripada kelompok-kelompok orang-orang yang bahkan mengatakan yang baca maulid syirik, yang menuduh yang ziarah kubur syirik, yang begini syirik. Bukankah ini bagian daripada Nabi Muhammad telah jelaskan? Yarmi jarahu bisyirki. Yang mana mereka menuduh tetangga mereka telah melakukan perbuatan syirik. Kemudian Nabi katakan, balir rami. Kalau kita terkadang melihat orang-orang mereka menghafal Al-Quranil Karim, bacaan Al-Quranil Karimnya baik, bagus, akan tetapi hati mereka keras. Mereka berani menuduh daripada orang-orang yang Muslim, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan perbuatan syirik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika mengetahui ada salah satu sahabatnya yang membunuh seorang musyrik, yang mana keadaan musyrik tersebut tengah ingin dihunusi pedang tengah berada di lehernya. Kemudian musyrik tadi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sahabat tadi mengira ini orang mengucapkan dua kalimat syahadat bukan karena ikhlas, akan tetapi karena mau dibunuh, karena lehernya pedang berada di lehernya. Mengetahui keadaan tersebut, Nabi Muhammad panggil. Sahabat tadi membela dirinya. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tadi dia mengucapkan dua kalimat syahadat bukan dari ikhlas hatinya, akan tetapi karena sebab pedang yang berada di lehernya, makanya dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nabi Muhammad katakan, ayas atashqa sadrahu, apakah engkau telah membela dia punya dada sehingga engkau berani menuduh dia telah melakukan perbuatan syirik. Inilah manhaj Nabi Muhammad. Inilah daripada ajaran Nabi Muhammad yang selalu senantiasa mengajak kita untuk saling mengasihi, saling mencintai, tidak menuduh sana yang salah, ini yang salah. Karena sesungguhnya hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali pembawa rahmat bagi semesta alam. Maka untuk menjalin ukhuwah Islamiyah bukan hanya sekedar ucapan kita, akan tetapi perlunya sikap kita dalam mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalin ukhuwah Islamiyah.
Salah satunya bagaimana kita untuk bisa mempererat jalinan ukhuwah Islamiyah. Nabi Muhammad ketika memasak di rumahnya, istrinya memasak di rumah, Nabi Muhammad perintahkan Sayyidina Aisyah untuk memasak daging dan banyakin kuahnya. Ini sebuah isyarat buat kita, buat umat Nabi Muhammad. Kalaupun kita belum mampu bersedekah memberikan dagingnya, maka berikanlah kuahnya untuk daripada tetangga kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita sesama muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kadar berapa banyak yang kamu berikan, akan tetapi kemampuan kamu yang kamu berikan dengan ikhlas itu lebih berharga, lebih dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lihat kuahnya, menandakan belum mampu untuk berikan daging, berikan kuahnya. Dan jangan pernah merasa nanti mereka mengatakan kita pelit, nanti mengatakan kita begini. Enggak ada urusan mereka. Yang urusannya kita antara dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menilai kita punya niat Allah Subhanahu wa taala, dan ini telah ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita untuk selalu menjalin ukhuwah Islamiyah ini, untuk saling membantu. Nabi Muhammad katakan al-muslim akhul muslim. Saudara muslim dengan muslim yang lainnya saling bersaudara. Nabi Muhammad katakan lagi di dalam hadisnya. Nah, kata Nabi Muhammad, mathalul mu'minina, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, fi tawadduhim, dalam rasa kasih sayang mereka sesama, wa tarahumihim, dan saling kasih sayang, saling cinta mereka sesama, wa ta'atufihim, dan saling masih menghormati dengan yang lainnya. Kamathalil jasadi, perumpamaan seperti jasad, idza ishtaka minhu udhun, apabila salah satu jasadnya sakit, maka anggota tubuh yang lain, kata Nabi Muhammad, tasahar, enggak bisa tidur dan merasa demam. Ini ibarat seorang mukmin, seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, wajabat mahabbati, wajib mereka untuk mendapat cintaku, cinta Allah Subhanahu wa taala akan pasti mereka dapatkan manakala mereka saling mencintai sesama. Manakala mereka menziarahi rumah dengan rumah yang lainnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jika amal ini, semua ini kita amalkan, maka tidak perlu kita ragukan lagi, ukhuwah Islamiyah pasti akan terjalin, pasti akan akur seluruhnya. Enggak akan ada kekacauan dari manapun. Bagaimanapun orang mau merusak daripada keadaan kita dengan mengamalkan daripada syariat Nabi Muhammad, daripada kasih sayang Nabi Muhammad yang telah ditunjukkan kepada kita, maka niscaya tidak akan ada yang pernah mampu untuk mengkoyahkan kita. Betapa kokohnya dengan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita sudah amalkan ukhuwah Islamiyahnya, ada lagi namanya ukhuwah insaniyah. Kita mengamalkan, mengikuti kasih sayang Nabi Muhammad dengan sesama manusia. Beda akidahnya, beda ajarannya, beda daripada agamanya, akan tetapi itu bukan menjadi bukti bahwa kita boleh mencemooh mereka. Bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita boleh memaki mereka, menjelekkan mereka. Tidak. Para ulama semuanya sepakat mengatakan, sesungguhnya berbicara dengan hal yang tidak baik terhadap ajaran agama seseorang bagian daripada dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan, mengajarkan kepada kita, kalau sudah Al-Quran sudah berbicara hal yang seperti itu, maka mau kita kemana lagi kita? Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan kita, karena hal tersebut dapat merusak kerukunan kita sesama, kerukunan tetangga kita, sesama kita, sebangsa kita akan bisa rusak manakala hal yang seperti itu kita langgar. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalin kasih sayang beliau dengan daripada orang-orang yang bukan beragama Islam, yang tidak mau beragama Islam, yang kadang mungkin melawan daripada syariat Islam. Manakala ada salah seorang Yahudi meninggal, ketika jenazahnya lewat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam spontan berdiri. Kemudian ketika melihat kejadian tersebut, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu Yahudi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang mati ini adalah orang Yahudi, ngapain antum berdiri ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Muhammad? Alaysat nafsan?
Bukankah dia seorang manusia yang patut dihormati? Aku berdiri karena menghormati dia sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia. Lihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala pernah suatu kisah yang saya yakin kita semua pernah dengar. Ada salah seorang Yahudi buta, tiap hari maki caci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad katakan, Muhammad kadzab, tukang bohong, Muhammad tukang sihir. Dengan akhlak Nabi Muhammad tiap hari datangin orang tersebut, memberikan bantuan hadiah, ngasih makan dia, ngasih uang dia. Tidak, Nabi Muhammad lihat ini orang agamanya Yahudi, akan tetapi dia membutuhkan pertolongan, Nabi Muhammad bantu orang tersebut. Sehingga terakhir ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Sayyidina Fatimah Zahra, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, apalagi amalan sunnah yang belum aku lakukan? Kata Sayyidina Aisyah, ada satu amal. Nabi Muhammad selalu senantiasa datang ke pasar. Kemudian ada salah seorang Yahudi buta, Nabi Muhammad selalu suapkan dia, bantu dia, berikan uang kepada dia. Sayyidina Abu Bakar datang ke tempat tersebut, terheran-heran Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ternyata yang diberikan makan adalah Yahudi, tiap hari mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi akhlaknya Rasulullah, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kasih sayang yang tertinggi. Enggak ada lagi kasih sayang yang tinggi selain daripada kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar mau coba ikut amalin Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar suapkan ini orang Yahudi. Kemudian Yahudi tadi ini menolak. Sesungguhnya kata Yahudi, yang menyuapi aku bukan yang kemarin. Kalau yang kemarin nyuapi aku, sebelum nyuapin ucapannya lembut, manis. Tangannya lembut, selembut sutra. Ucapannya lembut, akan tetapi yang kau berikan saat ini, engkau yang nyuapin aku kasar, gak seperti kemarin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, "I'lam, ketahuilah, sesungguhnya orang yang mencaci engkau yang kau caci saat ini adalah orang yang kemarin adalah engkau caci maki." Orang tadi Yahudi menangis sejadi-jadinya. Muhammad yang kemarin nyuapi aku. Maka ketika itu dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan perlu kita ingat bagaimana kiai-kiai NU kita, para ulama-ulama NU kita, wali songo kita, ketika datang berdakwah ke negeri kita, ke tanah Jawa, ke Indonesia, apakah pada saat itu seluruhnya kita bermayoritaskan Islam? Banyak ahli sejarah mengatakan masih belum. Masih banyak yang animisme, belum mengenal daripada agama. Akan tetapi bagaimana mereka datang ke Pulau Jawa yang tidak bisa berbahasa Jawa, yang mereka bisa mengerti hanya bahasa Arab, karena mereka daripada keturunan daripada amal faqih. Kemudian datang ke tanah Jawa, nggak bisa ceramah pun siapa yang mau dengar, karena mereka hanya bisa berbahasa Arab. Akan tetapi mereka datang ke tanah Jawa, datang ke Indonesia. Yang pertama kali mereka tunjukkan kepada masyarakat Indonesia kita adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka tunjukkan kepada kita adalah kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun yang melihat akan kasih sayang tersebut, rahmat tersebut, pasti akan mengetahui dan mengenal inilah ajaran yang benar, inilah hak yang betul yang harus kami ikuti. Sehingga pada saat ini Islam menjadi agama mayoritas terbesar di Indonesia, bahkan di seluruh Indonesia. Karena sebab daripada perjuangan wali songo kita, perjuangan daripada kiai-kiai NU kita, Kiai Hashim Al-Asy'ari dan yang lainnya, Kiai Abdul Wahab. Semuanya karena sebab mengikuti akhlak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena andai kata sebuah dakwah hanya didapati dengan ucapan saja, maka niscaya Islam enggak akan jadi mayoritas. Karena siapa yang faham ucapan mereka? Siapa yang mengerti mereka punya ucapan? Tidak ada yang faham dengan Islam, dengan kalau kita jelaskan rukun Islam begini, rukun iman, enggak ada yang ngerti. Akan tetapi akhlak mereka dalam menghormati sesama. Sebagaimana Sayyidina Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri pendiri Al-Khairat, yang mana kiai teman dekat Kiai Hashim Al-Asy'ari. Bahkan kami anak-anak Al-Khairat mengetahui
tentang sejarah bendera merah putih dari Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari. Beliau yang sampaikan kepada kami. Karena memang Habib Idrus bertahun-tahun berada tinggal di Jombang, tetanggaan selalu bersama Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari. Kemudian Habib Idrus bin Salim pernah suatu saat berdakwah ke suatu kampung. Di pertengahan jalan Habib Idrus mendapati bahwa ada salah satu mobil dari para pastur mogok, enggak bisa jalan. Habib Idrus berhenti di mobil tersebut. Habib Idrus katakan kepada supirnya, berhenti sejenak. Kemudian setelah itu Habib Idrus turun, membawa daripada pastur ini untuk ikut bersama dalam satu mobil dengan beliau. Para pastur ini kebingungan, keheranan. Kemudian mereka mengatakan, wahai Habib Idrus, guru tua, kami ini Kristen, kami ini bukan Islam. Akan tetapi kenapa engkau bawa kami duduk bersama di dalam keretamu, di dalam mobilmu? Habib Idrus katakan, sesungguhnya saya berdakwah di kaum saya, mengajak kebaikan kepada kaum saya. Tuan mengajak kebaikan kepada kaum tuan. Kita berdua kelompok yang berbeda, akan tetapi sama-sama ingin mengajak kebaikan. Tujuan tuan ke tempat kota tertentu, saya juga tujuan sama. Maka tidak ada salahnya saya mengajak tuan ikut untuk mobil bersama. Ini apa? Semua bagian dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk saling mengasihi, saling menghormati tanpa menuduh dari yang lain ke yang lain. Akan tetapi jika hal ini kita amalkan, maka niscaya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pasti akan terwujudkan di tanah kita. Siapapun yang jadi provokator, mau memecah belah bangsa, tidak akan pernah berhasil jika kita betul-betul mengikuti manhaj kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ukhuwah wataniyah, kasih sayang kita sesama bangsa, sesama negeri anak bangsa kita. Ini juga perlu dikatakan, ini juga perlu kita sampaikan, karena Nabi Muhammad katakan, hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air bagian daripada iman. Maka dari itu kita mesti harus mengajarkan anak kita, mengajarkan keluarga kita untuk bagaimana mereka untuk mengamalkan daripada kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghormati sesama muslim, dalam menghormati sesama orang yang bukan berbeda aliran dengan kita, berbeda akidah dengan kita, dan juga kita harus menghormati bagaimana menjalin kasih sayang sehingga dengan sesama bangsa kita, sehingga dengan ini negeri kita akan menjadi negeri yang berkah, negeri yang rahmat, negeri yang mungkin akan menjadi referensi terhadap negeri-negeri yang lainnya. Betapa jika kita semua mengamalkan bagaimana kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan kita saat ini menjadikan negeri kita menjadi negeri yang aman. Wabah yang saat ini masih tengah menimpa kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ya Allah, ya Rahim, ya Karim, Engkau adalah zat yang maha kasih sayang, zat yang maha pengasih kepada hamba-hambamu. Maka saat ini ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami adalah hambamu yang lemah, tidak memiliki kekuatan kecuali kekuatan dari Engkau ya Allah. Kami hambamu yang hina ya Allah, maka kuatkanlah kami dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami tidak akan mampu menyelesaikan problem permasalahan negeri ini dari wabah penyakit ini. Maka demi kasih sayang-Mu ya Allah, selamatkanlah negeri ini, selamatkanlah kami ya Allah dari wabah yang tengah saat ini mencoba diri kami ya Allah. Ya Rabb, Engkau telah berjanji di dalam Al-Quran, Engkau memerintahkan kami di dalam Al-Quran untuk berdoa memohon kepadamu. Maka saat ini ya Allah, kami menadakan tangan kami, mengangkat tangan kami, menyauti daripada perintah-Mu. Dan saat ini ya Allah, kami menuntut janji-Mu. Engkau mengatakan ud'uni astajib lakum, Engkau mengatakan kami akan kabulkan doa kalian. Maka saat ini kami berdoa untuk diri kami, keluarga kami, bangsa kami ya Allah, agar Engkau senantiasa menjaga kami, bangsa kami ya Allah, dari seluruh musuh-musuhnya. Maka jika ada orang yang mau menghancurkan bangsa ini ya Allah, maka hancurkan mereka terlebih dahulu sebelum mereka bisa menyentuh negeri kami. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian apa yang saya dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.